Ini ruang kelasnya. Belajar di Pesantren Nur Ar-Rodiyah sungguh menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kita lagi berada di Modern Islamic Boarding School, Pesantren Modern Nur Ar-Rodiyah. Mau tahu gimana isi dalamnya? Yuk langsung aja ikut perjalanan kita. Hai guys, saat ini Nafara berada di Pesantren Modern Nur Ar-Rodiyah Tanjung Pura. Mau tahu keseruan kami? Ikuti terus ya. Kami bertemu langsung dengan Ketua Yayasan Nur Ar-Rodiyah, yaitu Pak Ustadz Haji Firmansyah SE Mars. Dengerin ya bincang-bincang kami. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah nih bawa anak-anak hari ini pagi ini semua. Iya ini Pak Ustadz, ganggu waktu Pak Ustadz ini. Apa nak cerita ini? Apa mau masukkan satu orang nyantri atau macam mana ini Pak Mamat? Ya ini rencananya memang mau membawa anak-anak kemari supaya termotivasi mau masuk pesantren. Ya. Jadi mereka ini banyak pertanyaan Pak Ustadz. Cuman saya nggak bisa menjawabnya karena mereka sangat tertarik dengan pesantren kita Nur Ar-Rodiyah ini. Ya. Jadi inilah saya bawa kemari supaya mereka ini bisa tanya-tanya sama Pak Ustadz. Alhamdulillah, itulah ciri-ciri anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu selalu bertanya. Nah, Satu hal yang dia dapati, hal yang menurut dia itu asing, dia akan bertanya iya. agar dia tahu apa maksud dan tujuannya semuanya. Yang siapa ini mau bertanya duluan? Apa si abang? Kakak. Si kakak. Si kakak kelas berapa nih sekolahnya? Sebelum nanya Ustadz dulu lah bertanya ya. Naik kelas 5. Naik kelas 5. Siapa namanya? Namanya Najia Fadilana. Najila Najia. Panggilannya Adik Jia. Nauri. Oh, Nauri. Pak Ustadz, Nauri mau nanya. Nama pesantren ini kan bagus, Nur Ar-Rodiyah. Kalau Nauri boleh tahu, arti khususnya apa ya? Ini pertanyaan yang sangat unik. Nur Ar-Rodiyah. Nur itu nama orang tua Ustadz Muhammad Nur. Rodiyah itu nama ibunda Ustadz. Namanya Radhiyah. Kalau dimaknakan Nur Ar-Rodiyah artinya cahaya yang diridhoi. Jadi dua nama orang tua digabung mendapatkanlah sebuah makna yang sangat bagus, cahaya yang diridhoi. Jadi pesantren ini akan tercipta generasi-generasi penerus generasi bangsa, agama dan negara itu dengan adanya cahaya-cahaya yang diridhoi. Dari mana cahaya itu muncul? Dari ustadz-ustadznya yang selalu mengajar penuh dengan keikhlasan demi generasi penerus bangsa dan agama. Amin. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz pilih kota Tanjung Pura untuk bangun pesantren ini? Tanjung Pura dulunya merupakan kota pendidikan di Indonesia yang pertama. Bukannya Jogja, tapi Tanjung Pura lah. Dan Tanjung Pura lah tempat peradaban dulunya kerajaan yang jaya, kerajaan Melayu. Disinilah banyak terciptanya ulama, pekerja, begitu juga pujangga, semuanya dasarnya dulu di sini. Makanya dengan ini kita ingin kembali lagi kepada zaman dulu, membangkitkan Tanjung Pura ini menjadi kota yang religi, kota yang pendidikan, kota yang menciptakan segala pengusaha Islam, menciptakan kerajaan Melayu kembali bangkit. Inilah tujuannya. Pak Ustadz, Fadil mau nanya. Wah, apa itu mau ditanya? Lapangan basket ada di sini. Kalau cuma lapangan basket, alhamdulillah kita punya. Walaupun hujan, Fadil pun tetap bisa main basket. Lapangannya cantik, warnanya cereng, tempatnya di situ. Nanti siap kita bicara-bicara, Pak Ustadz nak tunjukkan lah. Alhamdulillah. Ustadz,
Ustadz, saya mau nanya. Tama nggak dapat ranking di sekolah, bisa Tama masuk ke sekolah ini Ustadz? Alhamdulillah. Siapapun yang mempunyai niat, terutama niat anak-anak, apalagi Tama. Tama ini sudah sangat berniat untuk masuk pesantren. Masalah kualitas pendidikan Tama dulu di sekolah yang lama itu tak jadi masalah. Itulah tugas Ustadz, bagaimana untuk mencerdaskan Tama di dalam pesantren ini. Jadi tidak ada persyaratan harus ranking, tidak ada persyaratan nilai ini harus tinggi, tidak ada persyaratan ngajinya harus ngapal sekian juz, nggak ada. Nggak bisa ngaji pun kalau Tama itu bersungguh-sungguh, maka Ustadz akan menerima Tama untuk belajar di sini. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini saya mau nanya nih Pak Ustadz. Baik. Apa itu, Pak Muhammad? Kalau kita tahu dulu pesantren itu kan ada senioritasnya. Terus di dalamnya itu rata-rata banyak pesantren kita itu memang menciptakan kemandirian dengan mereka itu nyuci baju sendiri. Ya. Bahkan pondok-pondoknya juga ada yang di luar, masak sendiri juga ada, ya. Nah, sementara ini sudah masuk kita era milenial. Baik. Nggak bisa kita pungkiri nih anak-anak ini di rumah ini dibilang manja ya enggak sih sebenarnya, tapi sudah terbiasa di rumah itu dengan fasilitas, ya, misalnya dari makan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pesantren kita Nur Ar-Radiyah ini polanya bagaimana di dalam pesantren Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak Maman, kita membangun sebuah sistem pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, di mana yang saat ini hampir semua rumah-rumah kita memiliki mesin cuci. Kenapa kita nggak mencuci lagi dengan tangan? Yang pertama, efisiensi waktu. Nah, bagaimana anak-anak ini kita mengajarkan mereka menyuci? Ya, pakaian hari-hari itu kita laundry. Jadi di mana dia akan belajar menyuci? Misalnya suatu saat dia akan susah hidupnya, bagaimana kemandiriannya. Jadi ada pakaian dalam, singlet dan pakaian celana dalam. Nah, itulah yang kita ajarkan mereka menyuci sendiri. Oh, bagian dalam tuh mereka yang cuci ya? Iya, kita ajarkan mereka cuci sendiri. Kenapa seperti itu? Kalau kita suruh semua menyuci sama anak-anak kita ini, Pak Mamat, maka waktu untuk dia menyuci dan dia belajar itu akan sedikit terganggu. Ya, kenapa seperti itu? Ya, saya dulu pernah berasrama, terkadang pelajaran terlalu banyak, hafalan juga banyak. Nah, merendam pakaian malam, besok pagi terlambat menyucinya, cucinya siang. Akhirnya baju itu bau. Dan dipakai sudah ada jamur. Mulailah anak-anak kita berjamuran. Itu kalau dari sistem cucian. Kalau makanan yang Pak Mamat bertanya sama saya, ya anak-anak kita forsirkan belajar dari pagi hingga malam hari. Ya, harus sesuai gizi, nilai gizi yang diterima oleh anak-anak dengan pelajaran yang akan dia pelajari, Yang akan dia terima ya? yang akan dia terima. Dia belajar itu lebih berat daripada kita ke sawah, Pak Mamat. Maka gizinya itu harus banyak. Dengan gizi banyak, maka anak akan pintar. Ya, kalau kita zaman dulu, orang tua kita menyuruh kita makan belalang. Kenapa? Karena di situ banyak protein. Tapi zaman sekarang, ya ladang pertanian itu sudah banyak pupuk-pupuk yang kimia. Jadi tidaklah seperti zaman dulu. Maka kita kasihlah anak-anak ini makan ikan yang bergizi, daging, ayam, sampai nasi pagi-pagi makan nasi tomato. Kenapa? Supaya dia mendapatkan vitamin yang benar. Jadi di sini catering ya Pak Ustadz ya? Catering, makannya seperti tempat hoka-hoka bento itu. Makannya itu mereka ke ruangan makan khusus atau diantar ke asrama-asrama? Ke ruang makan khusus. Oh. Dia ada tempat makan khusus. Begitu mereka mau masuk ke tempat makan, ruang makan itu nasinya sudah terletakkan di meja. Jadi masuk, duduk semua,
Sudah kumpul semua teman-teman, baca doa berjamaah, dipimpin oleh ustadznya. Nah, nanti di setiap meja-meja itu akan duduk ustadz-ustadznya. Jadi mengajarkan adab makan. Nah, jadi semuanya akan kita atur dengan bagus. Nah, pertanyaan Pak Mamat lagi tentang senioritas. Senioritas ini seharusnya memang sudah tidak ada lagi. Karena itu akan merusak, terkadang tidak semua senior itu memberi masukan dan pembelajaran yang baik kepada anak-anak atau adik-adik kita ini. Karena semuanya ini masa puberitas. Emosionalnya itu belum bisa dia kendalikan. Begitu pembelajaran dia ini abang kelasnya di kelas terlalu banyak, maka beban dia akan banyak. Emosionalnya akan meningkat nih. Dia lampiaskan ke adik-adiknya. Nah, akhirnya adik-adik juga mau belajar susah. Dan ketakutan gak jelas. Jadi kita hapus itu semua. Jadi adik-adik ini di asrama akan dibimbing langsung oleh ustadz-ustadznya. Pengasuhnya langsung ustadz. Jadi tidak ada lagi abang kelas pengasuhnya. Nah, baik. Ustadz, Tama mau nanya, Tama mau daftar hari ini bisa atau enggak ya Ustadz? Kalau Tama ingin mendaftar untuk hari ini tanggal 20 Juni masih bisa. Kita akan tutup pendaftaran itu kemungkinan tanggal 5 Juli. Pendaftarannya ini ada online-nya nggak Ustaz? Semua pendaftaran bisa secara online, bisa langsung, dan tesnya juga kita sudah menggunakan tes online. Berarti dari rumah mereka itu melakukan tes online? Iya, benar. Jadi nanti akan kita kasih alamat website kita, user ID sama password. Silakan ikut ujiannya di rumah. Jadi gini Pak Ustadz, kadang-kadang ada stigma negatif lah kita bilang, seolah-olah santri-santri atau anak-anak kita yang masuk pesantren ini adalah anak-anak buangan, anak-anak bandel masuk pesantren. Oh bandel ya, kalau bandel aku masuk pesantren gitu Pak Ustadz. Itu gimana menurut Pak Ustadz pandangan itu? Inilah yang harus kita buang mindset pemikiran kita seperti zaman dulunya. Saya juga pernah berpikir, orang tua saya mengantar saya ke pesantren, apa saya dibuang? Apa karena saya bandel? Itu bukan. Karena orang tua kita sayang sama kita, makanya diantarkan kita ke pesantren agar bisa belajar ilmu agama, pelajaran nasional, belajar adab terutama. Adab budi pekerti itu paling penting dalam dunia ini. Inilah tempatnya di pesantren. Kalau kita pinter pun gak ada adab, sama saja, gak ada gunanya. Tapi kalau kita beradab dan berakhlak, ilmu itu akan datang dengan sendiri. Makanya saya bilang tidak perlu anak yang pintar yang masuk pesantren ini. Yang kita perlukan adalah pembentukan karakter adabnya. Kalau udah adab terbentuk, maka ilmu itu akan datang dengan sendiri. Pak Ustadz, ini pesantren untuk orang Tanjung Pura aja? Wah, ini pesantren terbuka untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, walaupun mancanegara sekalipun. Mancanegara? Insya Allah. Yang saat ini sudah hampir beberapa provinsi yang sudah masuk ke sini. Tidak hanya orang Tanjung Pura. Ya, porsi orang Tanjung Pura pun ada saat ini. Langkat khususnya sudah hampir 30% warga Langkat itu menjalani pendidikan di sini. Isinya maksudnya, isi dari santri kita sekarang 30% porsinya itu orang Langkat. Yang mendaftar sudah 30% orang Langkat. Nah, 40% itu dari provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ada lagi dari Tapanuli Selatan. Tapanuli ada juga. Dari Labusel, dari Tanjung Balai, Sidikalang, malah dari Pekanbaru dan Batam juga ada.
Pak Ustadz, kalau misalnya Nauri mau daftar di sini, apa nanti tempat belajarnya digabung sama santri laki-laki yang lainnya? Wah, ini pertanyaan anak-anak yang cerdas. Insya Allah tempat pelajaran Nauri itu tidak akan digabung dengan yang laki-laki, karena yang laki-laki itu bukan muhrimnya Nauri. Jadi akan kita pisahkan tempatnya, tempat belajar pisah, tempat asramanya pisah, Tempat makan, tempat ibadahnya pisah, tempat ibadah pisah. tempat makan pisah, semuanya pisah. Tidak ada yang sama. Hanya namanya aja sama, Pesantren Nur Ar-Rodiyah. Nah, ini Pak Mamat sudah kita berbincang-bincang, sudah cukup banyak. Alhamdulillah pertanyaan anak-anak yang cerdas ini cukup baik. Alhamdulillah. Jadi saya rasa semua pun sudah bertanda-tanda tanya ini. Cuma belum berani mengungkapkannya bagaimana isi pondok pesantrennya. Ya Naura. Nauri, Naura. Jadi kalau begitu kita jalan keliling-keliling pondok dengan kendaraan khusus. Terima kasih semua Pak Mamat. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini kendaraan khusus untuk membawa tamu sudah berada di sebelah kanan saya. Nanti Pak Ustadz akan dibawa keliling oleh Ustadz Bahrul. Beliau seorang guru bahasa Inggris. Nanti boleh berbincang-bincang bahasa Inggris sepatah dua kata sama beliau, ataupun mau banyak berkata pun boleh. Oke. Karena nantinya anak-anak kita di sini wajib berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi silakan, akan dibawa keliling semua kok, seluruh isi pesantren. Ore. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mamat. Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah kami berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Haji Firmansyah SE Mars, kami diajak oleh Ustadz Bahrul Walidin SPDI, juga Kepala Bidang Pengasuhan Santri, untuk berkeliling gedung pesantren. Pesantren ini dibangun di atas tanah seluas 12 hektar. Jadi, untuk mengelilinginya, kami pakai kendaraan khusus, kayak yang di lapangan golf itu loh. Gedung yang pertama kali kami datangi adalah gedung yang paling asyik, yaitu gedung olahraga. Nah, ini gedung olahraganya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, di gedung ini terdapat 1 unit lapangan basket, 2 unit lapangan voli, 2 unit lapangan bulu tangkis, dan 1 unit lapangan takraw, dan plus 4 unit lapangan tenis meja. Wah, luar biasa besarnya gedung ini. Kita coba buat lari-lari dulu ya. Walaupun hujan, kita bisa tetap berolahraga. Selanjutnya, kita menuju asramanya. Duh, jadi penasaran nih. Ini namanya asrama. Nauri ada, kita punya 4 unit gedung asrama. Kita lihat. Oke. Baik, sekarang kita akan melihat asramanya dari kamar sampai ke kamar mandi. Nah, ini dia kamar tidurnya. Sementara ini sudah tersedia 4 unit gedung asrama yang setiap gedung terdapat 3 lantai. Dalam satu lantai ada 16 kamar tidur. Setiap kamarnya memiliki 8 tempat tidur. Jadi, setiap gedung punya rata-rata 384 tempat tidur. Jadi enak dong, bisa punya banyak saudara. Lalu, dalam asrama ini dilengkapi 14 kamar mandi di sayap kiri dan 14 kamar mandi di sayap kanan. Jadi jumlahnya ada 28 unit kamar
berasa di hotel bintang 5 ya. Tadi udah lihat kan asramanya, jadi kalian jangan takut untuk masuk pesantren Nur Ar-Rodiyah karena fasilitasnya mantap sekali. Pokoknya mantap lah. Jangan lupa ya bergabung di sini. Ini gedung ini ada 3 fungsi. Lantai satunya sebagai mini resto dengan minimarket lah. Lantai 2-nya perpustakaan, lantai 2-nya perkantoran dan lantai 3-nya perpustakaan. Oke. Kita lihat aja. Ayo, Oke, kita lihat. buka sendal ya. Yang ini adalah direncanakan sebagai gedung yang berfungsi sebagai kantin, perkantoran, dan perpustakaan. Ih, Fadil, sekalipun rolling-rolling aja kerjanya. Lalu kami menuju ruang belajar atau ruang kelas. Nah, ini dia ruangan kelasnya. Di ruang kelas ini menampung maksimal 25 santri. Ruang kelas dilengkapi AC, kipas angin, dan infokus. Dan pada saat belajar, nanti para santri akan menggunakan laptop sebagai penunjang belajar. Keren ya, Nur Ar-Rodiyah. Hai kawan-kawan semuanya, ini ruang kelasnya. Belajar di pesantren Nur Ar-Rodiyah sungguh menyenangkan dan juga nyaman. Untuk kawan-kawan semuanya, mari bergabung di pesantren Nur Ar-Rodiyah. Nah, di akhir perjalanan, kami menuju ke gedung yang paling megah, yaitu masjid. Masjid ini berkapasitas 1.000 orang jamaah loh. Wah, besar kali ya. Ya guys, itulah sekilas perjalanan kami di pesantren Nur Ar-Rodiyah. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya bergabung di pesantren Nur Ar-Rodiyah karena pesantrennya menyenangkan loh. Dan jangan lupa juga untuk nonton vlog-vlog kami selanjutnya. See you next time.